Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas web design. Nama saya Muhammad Rifkal Badanasik, NIM 22060343. Di sebelah kanan saya. Nama saya Ahmad Cahaya Dinata, NIM 22060309. Saya Muhammad Abis Hakim, NIM 22060353. Nama saya John Lutfi, NIM 22060304. Nama saya Firdausah Darmawan, NIM 22060303. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan. Ini adalah WMOS tipe D1R2 dan ini adalah kabel jumper. Ini adalah komponen sensor suhu tipe DHT11 dan ini kabel transfer data tipe micro USB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari tiap komponen. Yang pertama, kabel jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Dan baik, sekarang lanjut yang kedua adalah WMOS modul development board, di mana dapat diprogram menggunakan software IDE Arduino. Meskipun bentuk board ini dirancang menyerupai Arduino, namun dari sisi spesifikasi seberapa jauh lebih unggul WMOS D1. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah suhu sensor tipe C DHT11 yang berfungsi sebagai sensor dengan kalibrasi sinyal digital yang mampu memberikan informasi suhu dan kelembapan udara. Baik, dan yang terakhir adalah kabel transfer tipe USB. Mikro berfungsi untuk mentransfer data dari laptop yang sudah diprogram ke Arduino WMOS. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang menjelaskan tentang rakit. Ya. Baik, di sini saya akan merangkai WMOS D1 dan suhu tipe DHT11 menggunakan kabel jumper. Setelah itu kabel jumper tadi dirangkai dengan sensor suhu tipe DHT11. Setelah semua selesai, selanjutnya transferan data yang sudah diprogram dari laptop ke Arduino yang akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail dari WMOS D1R2. WMOS D1R2 ini bisa terhubung dengan WiFi untuk mentransfer data dari program menjadi suatu data di web. Di sini ada tulisannya WiFi, itu untuk menerima jaringan WiFi dari device HP atau hotspot atau WiFi rumah. Di sini untuk mereset, apabila kita ingin mereset suatu suhu, apakah suhu ini masih di dalam situ atau mesin ini tidak berjalan, kita reset dan nanti hasilnya akan berubah atau tidak. Di sini saya menjelaskan lagi bahwasanya suatu komponen WMOS D1 ini bukan untuk di sensor suhu saja, bisa untuk di
sensor untuk menyalakan lampu otomatis, untuk bisa digunakan jadi saklar kayak misalnya ingin menyalakan lampu otomatis dari handphone, kita bisa menggunakan BMS D1. Tapi dengan catatan, BMS D1 ini harus terhubung dengan WiFi, harus terkonek. Entah itu WiFi dari tethering atau spot, bisa juga dari WiFi rumah. Untuk karena itu WiFi BMOS D1R2 ini banyak digunakan oleh orang-orang itu pengiriman data di suatu perusahaan itu, semisal kayak di bahan makanan lah, itu seperti itu menggunakan BMOS ini. Contohnya untuk mengetahui suhu di dalam ruangan itu masih dingin apa sudah mulai memanas. Kalau semisal dingin, dia akan memberitahukan ke web bahwasanya di suhu tersebut masih dingin. Kalau kalau udah panas, dia juga memberitahukan indikator seperti suhu meningkat bahwasanya suhu diterima oleh sensor suhu DHT11 untuk penerimaan suhu. DHT11 ini suhu diterima oleh DHT11 di transfer ke BMOS dengan input D7. Di sini untuk mentransfer data, sebuah data ke dalam BMOS, kita menggunakan USB micro. USB micro ini kita sambungkan ke dalam BMOS. Kemudian yang port USB-nya kita masukkan ke dalam laptop atau PC kita di rumah untuk mentransfer sebuah program masuk ke dalam BMOS tersebut. BMOS ini bisa berjalan tanpa menyambung ke komputer atau PC kita. Kita bisa menggunakan, kita dapat menyalakan BMOS tersebut dengan adaptor untuk menyambungkan ke aliran listrik agar BMOS tersebut menyala, kemudian mentransferkan data dari BMOS ke web yang kita miliki, yang seperti yang kita tahu tadi, BMOS web tentang elektro. Baik, kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya untuk melihat web yang program dari BMOS D1R2 apakah berjalan dengan baik atau tidak. Baik, kali ini kita akan mengetik webnya terlebih dahulu, electro-umg.site. Dan kita masuk ke webnya tersebut untuk melihat pengelolaan data. Kita lihat di sini dari pagi web 01 itu kelompok yang kita program. Di sini dari mulai pukul 15.32.47 suhunya 28.9 sampai ke 15.34.53 suhunya 28.9. Ini program berjalan setiap 12 detik memberitahu suhu ruangan tersebut. Ini suhu ruangan kelas di pukul 15.35.19 detik itu suhunya 28.9.
Baik, barangkali ada yang salah kata atau kurang dimengerti, kami mohon maaf dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum Warahmatullahi